Selamat datang di RGTV Story, channel yang akan mengajak kamu menjelajahi rasa, cerita, dan pemandangan luar biasa dari setiap sudut Indonesia. Hari ini, kita mulai petualangan dari Kota Gudeg, Yogyakarta, menuju sejuknya lereng Bromo. Perjalanan dimulai saat matahari sudah terbenam. Dengan semangat petualang, aku dan keluarga meninggalkan kota budaya menuju timur, meninggalkan Jogja, melalui Solo, lalu masuk ke jalur utama menuju Probolinggo. Menjelang pagi, kami tiba di Probolinggo, kota gerbang menuju Bromo. Dari sini, kami mulai menanjak menuju Kecamatan Sukapura, salah satu jalur utama menuju kawasan Bromo Tengger Semeru. Jalanan berkelok, naik turun, dengan kabut tipis yang sesekali menyapa kaca depan mobil. Kami memulai perjalanan menuju kawasan Bromo, menapaki jalan menanjak dari kawasan Sukapura, bukan dengan mobil biasa, tapi dengan jeep yang kokoh, siap menelusuri jalur legendaris, menuju gerbang kawasan Taman Nasional Bromo. Jeep-jeep warna-warni bercecer di tepi jalan. Tua, tapi tangguh, mereka adalah kuda besi yang siap menaklukkan jalanan terjal. Udara berubah dingin. Sambil menyetir, sopir kami bercerita tentang jalur ini, tentang bagaimana setiap jalan pernah jadi saksi bisu ribuan wisatawan yang mengejar sunrise, hujan, badai, bahkan pasir berterbangan. Sisi kiri jalan memperlihatkan lembah hijau yang dalam. Pemandangan ini membuat setiap detik perjalanan terasa spesial. Semakin naik, pemandangan terbuka lebih lebar. Udara segar memenuhi paru-paru. Mata dimanjakan oleh panorama khas Tengger, perpaduan alam liar dan ladang pertanian yang tertata rapi. Semua ini adalah persembahan dari alam untuk mereka yang mau datang lebih dekat. Jeep terus menanjak, melewati tikungan tajam dan tanjakan ekstrim. Di salah satu sudut, kami sempat melambat. Ada satu mobil pribadi mogok di tengah tanjakan. Tanjakan di sini memang bukan untuk sembarang mobil. Inilah jalur raja. Jalurnya jeep-jeep gunung. Di depan kami, tampak rombongan jeep lain. Ada sekitar 6 mobil, semuanya warna-warni. Beberapa membawa turis mancanegara, sebagian lagi rombongan keluarga. Kami melambat dan berhenti di loket. Suasana sedikit ramai. Beberapa jeep sudah antre. Namun karena kami sudah sepaket dengan jeep wisata, maka sudah ada kode khususnya. Jadi, kami lanjutkan lagi perjalanannya. Akhirnya, gapura bertuliskan selamat datang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyambut kami. Titik ini bukan sekadar pos pemeriksaan. Ini adalah simbol bahwa perjuangan dan keindahan bisa datang bersamaan. Bahwa perjalanan bukan tentang sampai, tapi tentang apa saja yang kita lihat dan rasakan sepanjang jalan. Kami melintasi gapura besar bertuliskan, "Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru." Sebuah gerbang ikonik, penanda bahwa petualangan sejati baru saja dimulai. Di balik gapura ini terbentang dunia lain. Lautan pasir, padang rumput bukit-bukit misterius, dan sang legenda, Kawah Bromo. Jeep kami mulai masuk ke lautan pasir. Debu mengepul tinggi saat roda melaju cepat di atas permukaan abu vulkanik yang membentang luas. Jeep kami melaju perlahan menembus lautan pasir Bromo. Langit biru terbentang luas, sementara debu vulkanik berterbangan di belakang kami. Tertiup roda yang tak pernah berhenti berputar. Di kanan dan kiri, hanya ada hamparan abu hitam yang tak berujung. Lautan pasir ini sunyi, tapi memikat, seolah membawa kami ke dunia lain. Dunia yang tak punya batas, tak punya suara, hanya bisikan angin yang lembut menyentuh telinga. Gunung Batok berdiri kokoh tak jauh dari kami. Lerengnya simetris, nyaris sempurna, seolah diukir tangan alam dengan presisi yang magis. Sesekali kami berpapasan dengan rombongan jeep lain. Wajah-wajah penuh kekaguman, tangan-tangan menggenggam kamera, dan tawa yang pecah di tengah kesunyian padang pasir.
Jalan hanya cukup untuk satu mobil, tak ada ruang untuk saling berpapasan. Sopir kami dan sopir di seberang saling memberi isyarat. Lalu, satu jeep perlahan mundur. Pelan-pelan, hati-hati, menyesuaikan ruang agar kendaraan kami bisa melintas. Saat akhirnya kami berhasil melintas, kami saling melempar senyum. Sebuah anggukan kecil dan klakson pendek menjadi tanda terima kasih yang universal. Jalan mulai berubah, dari gersang menjadi sedikit lebih lembut. Rumput mulai tumbuh, perlahan menutupi warna abu. Setelah melintasi padang pasir luas, kami tiba di salah satu tempat paling unik di kawasan ini. Tempat yang begitu kontras dengan sebelumnya, Bukit Teletubbies. Hamparan bukit-bukit hijau yang bergelombang, seperti permadani raksasa yang digelar di tengah bekas kaldera gunung api. Rumputnya tebal, menghijau sempurna. Di musim tertentu, bunga liar bermekaran, menambah warna dalam lanskap yang sudah memesona. Ini kita di Bukit Teletubbies, Bromo Tengger Semeru. Ini kita di Bukit Teletubbies, itu Teletubbiesnya. Nah, lautan jeep tuh. Tiga. Angin bertiup pelan di sini. Suasana tenang, jauh dari suara mesin. Hanya gemuruh alam yang lembut dan rasa syukur yang diam-diam menyelinap di dada. Bukit Teletubbies bukan sekedar tempat bersuah foto, ia adalah saksi bisu. Bagaimana gunung yang pernah meletus kini menyimpan keindahan yang tak terlukiskan. Setelah menikmati hijaunya Bukit Teletubbies, kami kembali menaiki jeep. Jejak roda meninggalkan rerumputan dan kembali menyatu dengan tanah berpasir. Di kejauhan, lanskap mulai berubah. Bukit-bukit hijau perlahan memudar, digantikan oleh warna kelabu padang pasir. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pegunungan dengan suasana Halo magis. guys, sore ini kita di Kawah Gunung Bromo. Kawah Gunung Bromo ya. Keren sekali guys. Ikan. Luar biasa guys. Padang pasir guys. Dan inilah akhir dari perjalanan kami di Bromo, sebuah tempat yang tak hanya menyuguhkan pemandangan, tapi juga rasa kagum, rasa syukur, dan rasa rindu yang pasti akan membuat kami kembali. Setelah menutup kisah petualangan kami di Bromo, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan kami berikutnya, Kota Batu, Malang. Kami tiba di Batu, kota yang sejuk, tenang, dan penuh cita rasa. Dan disinilah langkah kami terhenti sejenak, di sebuah tempat yang namanya sederhana, tapi rasanya luar biasa, yaitu warung rempah. Warung khas Batu. Begitu kami mulai masuk ke dalam, suasana hangat langsung menyambut. Meja-meja kayu dan bau sedap dari dapur terbuka menguar pelan. Seolah-olah kami sedang pulang ke rumah, bukan masuk ke sebuah resto. Tertulis daftar menu di papan kayu besar. Huruf demi huruf ditulis tangan. Aneka menu tersedia di sini. Ada menu lokal dan juga interlokal. Kami memilih tempat duduk di pojok yang menghadap taman kecil. Di luar, kabut tipis mulai turun. Sementara di dalam, suara pelan musik akustik mengisi ruangan. Tak lama, makanan datang. Pelayan membawanya dengan senyum ramah.
Asap mengepul dari sajian rice bowl dan nasi goreng. Sederhana, tapi penuh rasa. Makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi tentang menikmati rasa demi rasa, perlahan, sambil memandangi langit batu yang mulai mendung. Di sini, tak ada hiruk-pikuk, yang terdengar hanya gemericik air kolam, suara sendok bersentuhan dengan piring, dan obrolan ringan. Disinilah pagi terasa utuh, pelan, hangat, dan penuh rasa. Kalau kamu sedang di Batu, coba mampir ke warung rempah di pagi hari. Nikmati sarapan yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga menenangkan hati. Karena di sini, pagi tidak diburu, tapi dinikmati. Selesai sarapan hangat di warung rempah, kami lanjutkan perjalanan. Perut kenyang, hati senang. Perjalanan dari warung rempah ke Jatim Park 3 hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Tapi selama perjalanan, mata kita dimanjakan oleh suasana khas Batu, deretan pepohonan, dan bangunan bergaya Jawa modern. Dari kejauhan, patung dinosaurus raksasa sudah terlihat. Anak-anak mulai antusias, dan orang tua sibuk mengabadikan momen. Suasananya hidup, penuh tawa, dan siap membawa kita masuk ke dunia imajinasi. Langkah kaki kami berlanjut, kini masuk ke dalam salah satu ikon utama Jatim Park 3. Inilah Dino Mall, sebuah pusat hiburan, belanja, dan kuliner yang dikemas dalam balutan dunia dinosaurus masa lampau. Di sisi kanan dan kiri, berbagai toko menawarkan aneka oleh-oleh khas Batu dan merchandise bertema dinosaurus. Dari boneka lucu, kaos unik, sampai makanan ringan yang cocok dibawa pulang. Dino Mall bukan sekedar tempat belanja, tapi juga arena bermain dan bersantai. Anak-anak bisa foto bareng dino favorit mereka, sementara orang tua menyeruput kopi hangat di kafe dengan view replika zaman purba. Setiap sudut di sini punya kejutan. Dari ujung lorong, suara gemuruh mulai terdengar. Sebuah pertanda bahwa petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Yuk, ikuti terus perjalanan kami menelusuri dunia prasejarah yang luar biasa. Saat keluar dari lorong Dino Mall, kami tiba di halaman terbuka yang jadi pintu masuk utama menuju dunia prasejarah Dino Park. Disinilah suasana berubah, lebih hidup, lebih riuh, dan lebih megah. Patung Tyrannosaurus menjulang tinggi, seolah menjaga gerbang masuk. Giginya tajam, matanya menyala, dan aumannya bikin jantung deg-degan. Halaman ini bukan sekedar tempat menunggu masuk. Ini area pemanasan, tempat di mana anak-anak mulai antusias, orang tua mulai siap-siap, dan kamera mulai bekerja tanpa henti. Langkah kaki kami beranjak meninggalkan dunia para raksasa. Dari riuhnya suara dinosaurus dan gelak tawa keluarga, kini kami masuk ke jalur yang lebih sunyi. Di hadapan kami berdiri sebuah bangunan tua, gelap, kusam, dan penuh misteri. The Best Haunted House, begitu namanya. Sebuah wahana yang katanya menyimpan kisah yang tak semua orang sanggup melihatnya sampai akhir. Kita sekarang masuk ke Haunted House. Siapkan nyali kalian, karena setiap sudut bisa menyimpan kejutan yang tak terduga. Kaget ya tapi ya. Sama.
Ayo maju. Ini kita di koridor. Jalan. Ini masuk sana. Keluar dari haunted house, seperti keluar dari mimpi buruk singkat yang intens. Napas panjang, jantung masih berdetak kencang, tapi senyum mengembang. Seru sekali dan wajib kalian kunjungi kalau ke Jatim Park ketiga. Setelah adrenalin naik di haunted house, sekarang waktunya menenangkan diri. Kami lanjutkan perjalanan ke sisi lain Kota Batu. Tak sampai 20 menit dari pusat keramaian, kita sudah tiba di kawasan wisata Petik Kita Apple. mau kemana ini kita? Kita lagi mau mati apel. Oke. Ayo. Makan ya, makan sepuasnya gratis. Kalau bawa pulang per kilo 30. Silakan langsung masuk ke bus. Mantap. Dan takhola. Lokasi mana ya, Mak? Lokasi Batu Raya, Mas. Oke. Nah, minimal makan harus 5 kilo. Kantong ini mau diatak kantong sendiri apa kantong ini? Nah, ini. Sistemnya dia, Mas? Sistemnya, ini bapaknya boleh makan apel minimal 5 kilo. Kalau minat bawa pulang per kilo 30, apelnya besar kecil udah matang, udah bebas pestisida gitu. Ketahanan 20 hari asal jangan taruh kulkas. Makanya kok minimal 5 kilo? Iya, kalau nggak 5 kilo nggak boleh pulang. Oh iya. Oke.
Ya makanya. Nah, dia udah dapat berapa kilo? Ribuan. Tak puasa lah, buat ini tak puasa. Di sini, semua orang bisa jadi petani sehari. Tinggal ambil keranjang dan mulai petik langsung dari pohonnya. Apel segar, ranum, dan menyala. Menggoda dari balik dedaunan hijau. Petik, gigit, nikmati. Rasanya manis, segar, dan ada sensasi alami yang tak bisa dibeli di toko. Inilah pengalaman otentik yang hanya bisa kamu rasakan langsung di tanah apel Kota Batu. Nih. Ya. Enak buang. Ada yang satu kali buang. Tadi tak buang. Itu apel juga bukan? Sudah kamu di sini Al. Pegang guys. Nih. Ayo, saatnya kita apel. Ini apa? Apel. Masih kecil. Masih kecil. Baunya enak. Baunya nggak boleh. Perjalanan kami berlanjut menuruni perbukitan batu, kembali ke arah pusat kota. Udara mulai hangat, matahari pelan-pelan membumi, dan perut mulai memberi sinyal. Waktunya mengisi energi. Tujuan berikutnya sudah kami tandai sejak dari awal, Bakso Presiden. Warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1977 dan jadi salah satu ikon kuliner yang tak pernah sepi pengunjung. Di sini pilihan baksonya lengkap. Ada bakso halus, bakso urat, bakso goreng, tahu, siomay sampai bakso bakar. Semua disajikan dengan kuah kaldu bening yang gurih dan harum. Bikin ngiler sejak pertama kali disendok. Lokasinya unik, persis di pinggir rel kereta api. Jadi sambil makan bakso, kamu bisa merasakan getaran saat kereta lewat. Sensasi yang gak bakal kamu dapetin di tempat lain. Bakso Presiden bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman. Pengalaman makan bakso di pinggir rel dengan cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dengan perut yang kini terisi penuh, kami siap melanjutkan perjalanan. Kini saatnya pulang, menyimpan semua kenangan dalam satu tempat paling aman di hati. Terima kasih sudah ikut dalam cerita ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.